Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pecinta Tatitu semuanya? Kita kembali di Tatitu episode Asal Mula Perang Uhud. Memasuki tahun ketiga hijrah, kaum muslimin menghadapi banyak rongrongan dari orang-orang Yahudi, kaum munafik di Madinah, dan kaum musyrikin dari Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Kebencian mereka semakin bertambah setelah kaum muslimin memenangkan perang Badar. Upaya menghancurkan pasukan Islam terus digaungkan. Bahkan Abu Sufyan bin Harb bernazar tidak akan memakai minyak wangi sebelum dapat menyerang kaum muslimin. Untuk melancarkan misinya, Abu Sufyan bin Harb mengadakan hubungan rahasia dengan Salam bin Masikam, yaitu seorang pemimpin kabilah Yahudi Bani Nadir. Sehingga kabilah Yahudi ini bersedia menjamin makan dan minum kaum musyrikin Quraisy jika mereka memasuki ke kota Madinah. Selain itu, Salam bin Masikam juga membantu beberapa orang anak buah Abu Sufyan untuk masuk ke kota Madinah di malam hari dan keluar lagi setelah membuat kekacauan serta membunuh 2 orang dari kalangan kaum muslimin Ansor. Sementara itu, Abu Sufyan beserta sekitar 200 orang bersenjata telah bersiap di luar kota Madinah untuk melancarkan serangan. Mengetahui telah terjadi kekacauan dan adanya serangan rahasia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sejumlah sahabat berusaha mengejar hingga keluar kota Madinah. Abu Sufyan bersama rombongan mengira kaum muslimin marah besar dan mengerahkan seluruh pasukannya mengejar kaum musyrikin. Oleh sebab ketakutan karena telah membunuh 2 orang Ansor, mereka pun segera melarikan diri kembali ke kota Mekah. Saking tergesa-gesa hingga mereka lupa meninggalkan bahan makanan yang sebagian besar terdiri dari tepung gandum atau sawi. Dalam sejarah Islam, peristiwa ini dikenal dengan Ghazwatu Sawiq. Sebelumnya memang rongrongan kepada kaum muslimin telah dilakukan oleh gerombolan Yahudi di Madinah. Seorang tokoh Yahudi bernama Ka'ab bin al-Ashraf sangat giat mengganggu ketentraman kaum muslimin. Ia sengaja mengubah syair yang menggambarkan keindahan tubuh wanita-wanita muslimat dan istri para sahabat Nabi. Ternyata Ka'ab bin al-Ashraf ini telah bersekongkol dengan kaum musyrikin Quraisy di Mekah sejak berakhirnya perang Badar. Tidak sedikit pun kegiatannya yang membahayakan kaum muslimin. Saat perbuatan Ka'ab bin al-Ashraf mencapai puncak kedengkian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada para sahabatnya, "Siapakah di antara kalian yang mau bertindak terhadap Ka'ab bin al-Ashraf?" Tak lama kemudian sejumlah orang Ansor bergerak melawan Ka'ab beserta pengikutnya. Dalam insiden ini, Ka'ab bin al-Ashraf mati terbunuh. Kematian Ka'ab bin al-Ashraf digunakan oleh kalangan munafik Madinah yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay untuk memojokkan dan menuduh kaum muslimin telah berbuat hal yang menciderai perjanjian perdamaian antara kaum Yahudi. Di dalam skenario yang terjadi di Madinah kala itu, Abu Sufyan bin Harb lah yang menjadi sponsor dan memainkan peranan sangat penting. Ia ada di balik setiap rencana untuk menjatuhkan Islam dan terus memantau dari kota Mekah bersama kaum Quraisy lainnya. Kampanye mengobarkan kebencian kepada kaum muslimin terus digalakan tanpa henti di Mekah. Pada pertengahan bulan Syawal tahun ketiga hijrah, berangkatlah sepasukan besar musyrikin Quraisy dan beberapa kabilah Arab lainnya menuju kota Madinah. Jumlah mereka mencapai 3.000 orang dengan perbekalan dan persenjataan lengkap. Hindun, istri Abu Sufyan, tak ketinggalan memimpin sejumlah kaum wanita yang secara terus-menerus membakar semangat perang pasukan musyrikin agar berani bertempur dan tidak ada yang lari seperti peristiwa sebelumnya. Berita ini cepat didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Setelah berunding dengan para sahabat, beliau menetapkan bahwa pertempuran akan dilakukan di luar kota Madinah. Sempat terjadi perbedaan pendapat perihal penentuan medan tempur di kalangan kaum muslimin karena ulah Abdullah bin Ubay beserta pengikutnya yang termasuk kaum munafik. Upaya Abdullah bin Ubay untuk mengacau terpatahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kamar dengan telah mengenakan baju zirah atau baju besi. Beliau memahami bahwa kaum muslimin menghendaki pertempuran harus dilaksanakan di luar kota supaya kelemahan kota Madinah tidak diketahui oleh pasukan musuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta 1.000 orang pasukan muslimin berangkat menuju wilayah Asy Saud, atau ada pula yang menyebut wilayah Saikan. Di tempat ini terlihat rombongan pasukan Yahudi sekutu Abdullah bin Ubay. Mereka ingin bergabung dengan kaum muslimin atas permintaan Abdullah bin Ubay. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya. Keesokan harinya, Abdullah bin Ubay dan 300 orang pengikutnya beserta rombongan Yahudi memilih pulang ke Madinah dengan alasan pendapatnya selalu ditolak oleh Rasulullah. Dengan keluarnya rombongan Abdullah bin Ubay, maka jumlah pasukan kaum muslimin menjadi hanya sekitar 700 orang saja. Perjalanan pun dilanjutkan hingga tiba di dataran tinggi Uhud, atau sekitar 3 km sebelah utara kota Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih jalan pintas sehingga Gunung Uhud berada di belakang pasukan muslimin. Perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seluruh pasukan kaum muslimin jangan ada yang maju sebelum ada perintah. Keputusan ini tidak boleh dilanggar. Strategi perang telah disusun disesuaikan dengan jumlah pasukan muslimin yang jauh lebih sedikit, juga memanfaatkan kondisi wilayah yang berbukit-bukit. 50 orang barisan pemanah jitu di bawah pimpinan Abdullah bin Zubair ditempatkan pada lereng-lereng gunung. Pasukan ini menjadi andalan untuk melindungi pasukan muslimin dari serangan pasukan berkuda yang sewaktu-waktu akan datang dari arah belakang. Oleh karena menjadi tumpuan utama, maka barisan pemanah ini dalam kondisi apapun tidak boleh meninggalkan tempat hingga peperangan selesai. Perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini berulang kali disampaikan demi menjaga keutuhan seluruh pasukan kaum muslimin. Selang beberapa waktu, tibalah saat pasukan muslimin yang menghadapi pasukan musyrikin yang datang dengan jumlah yang lebih besar. Nah, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Apakah kaum muslimin dapat menahan gempuran pasukan kaum musyrikin yang lebih banyak bersenjata lengkap? Ikuti terus kelanjutannya di kisah Nabi Muhammad SAW, seri Perang Uhud, episode dimulainya Perang Uhud. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.